Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep cemilan yang super simple dari olahan ubi ungu. Ini cara membuatnya cukup mudah tapi rasanya itu sangat enak. Ini cocok sekali dijadikan sebagai ide jualan maupun cemilan pada saat lagi ngopi. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita siapkan sebanyak 800 gram ubi ungu. Ini ubinya sudah kita kupas dan kita potong-potong juga seperti ini. Ini ubi langsung aja kita rebus lebih kurang 20 menit dengan menggunakan api sedang. Kita tambahkan juga air putih secukupnya. Untuk ubinya ini bebas ya teman-teman, mau direbus ataupun dikukus itu sesuai selera aja. Nah, ini ubi langsung aja kita rebus lebih kurang 20 menit sampai nanti si ubinya ini matang dan empuk. Nah, ini dia ubinya setelah kita rebus lebih kurang 20 menit. Ini ubinya sudah empuk seperti ini. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Selagi ubinya ini panas, ini ubi langsung aja kita hancurkan ataupun kita haluskan dengan menggunakan ulekan atau menyesuaikan dengan alat yang ada di rumah. Kalau ubinya sudah halus seperti ini, langkah selanjutnya kita tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman lebih suka manis, untuk gulanya itu boleh dilebihkan ya. Kemudian kita tambahkan juga 1 sendok teh garam halus. Kalau gula dan garamnya sudah kita masukin, ini kita aduk dulu sampai merata. Kemudian lanjut kita tambahkan juga 5 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian ini adonannya lanjut kita aduk kembali sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya ini teksturnya itu halus dan bisa kita bentuk ataupun kita cetak. Kalau seandainya adonannya ini sedikit kering, itu boleh ditambahkan air secukupnya ya teman-teman. Nah, ini biar lebih gampang teraduknya, langsung aja kita aduk dengan menggunakan tangan, tapi pastikan dulu tangannya sudah dicuci. Ini bakalan kita aduk ataupun bakal kita uleni sampai merata, sampai nanti adonannya itu teksturnya itu halus dan pastinya bisa kita bentuk ataupun kita cetak. Nah, ini dia adonan ubi ungunya sudah jadi. Untuk hasilnya itu lebih kurang seperti ini. Langkah selanjutnya ini akan kita cetak sesuai selera. Untuk isiannya kita juga sudah siapkan mises coklat secukupnya. Langsung aja kita ambil secukupnya adonan atau lebih kurang 1 sendok makan penuh. Lalu kita kepal-kepalkan dan kita lubangi bagian tengahnya seperti di video. Kemudian kita kasih isian mises coklat secukupnya atau lebih kurang 1 sendok teh. Kemudian ini kita tutup kembali sampai rapat dan kita bentuk sesuai selera. Di sini kita bentuknya memanjang seperti ini. Nah, ini dia hasilnya setelah jadi. Kita lakukan hal yang sama sampai semua adonan ubi ungunya ini selesai kita cetak. Untuk isiannya ini bebas ya, sesuai selera aja, mau menggunakan mises ataupun coklat batang. Tapi kalau teman-teman mau isiannya itu lebih lumer, disarankan menggunakan coklat batang atau mises yang kualitasnya itu bagus, biar nanti kalau kita goreng misesnya itu mudah mencair dan lumer. Lanjut langkah selanjutnya kita siapkan adonan basah ataupun adonan pencelupnya. Di sini kita menggunakan 4 sendok makan tepung beras. Kemudian kita tambahkan juga 2 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan tepung tapioka. Lalu kita tambahkan juga sedikit garam.
Kemudian langsung aja kita tambahkan air putih secukupnya, dan ini tepungnya kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti tidak ada tepungnya itu yang mengumpal ataupun yang bergelindir. Untuk airnya kita masukin secara bertahap ya. Nah, ini dia adonan basahnya sudah jadi. Untuk hasilnya itu lebih kurang seperti ini, tidak terlalu encer dan cukup kental. Langsung aja cemilan yang sudah kita bentuk tadi kita celupkan ke adonan tepung ataupun adonan basah seperti ini. Kita pastikan semua permukaannya itu terbaluri dengan adonan basah secara merata. Kalau sudah seperti ini, langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Ini kita goreng dengan menggunakan api sedang ya. Dan pastikan minyak mengorengnya itu cukup banyak biar nanti matangnya itu merata sampai ke dalam. Ini cemilan bakal kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu sedikit kuning kecoklatan. Kalau bagian bawahnya itu sudah mulai mengeras, ini langsung aja kita balik biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi. Dan kalau seandainya dia lengket satu sama lain, jangan lupa dipisah. Kalau warnanya sudah sedikit kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita lakukan penggorengan dengan cara yang sama sampai semua cemilannya itu habis. Nah, ini dia cemilan dari olahan ubi ungunya sudah matang. Ini siap untuk kita konsumsi ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, jangan lupa dicobain resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu sebanyak 700 gram singkong yang sudah kita parut. Ini singkong tidak kita peras airnya ya. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut untuk campurannya kita menggunakan 4 buah pisang matang. Untuk jenis pisangnya bebas ya, mau menggunakan jenis pisang apa aja. Kemudian ini pisangnya langsung aja kita haluskan ataupun kita hancurkan dengan menggunakan garpu. Kalau pisangnya sudah hancur seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja kita siapkan sebuah wadah, kemudian kita masukin singkong yang sudah kita parut tadi. Kemudian kita masukin juga pisang yang sudah kita haluskan. Biar nanti rasa cemilannya itu makin enak dan juga harum, kita tambahkan juga 150 gram kelapa parut. 1 bungkus ukuran kecil vanili bubuk. Kita tambahkan juga 1 sendok teh garam halus. Kemudian ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata. Biar lebih gampang teraduknya, langsung aja ini kita aduk dan kita uleni dengan menggunakan tangan. Tapi pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih. Nah, ini bakalan kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya ini bisa kita bentuk. Nah, ini dia adonannya sudah jadi. Untuk hasilnya itu lebih kurang seperti ini. Langkah selanjutnya ini langsung aja kita cetak. Ambil secukupnya adonan, kemudian ini adonannya kita kepal-kepalkan dan kita bentuk memanjang. Untuk besar kecilnya itu bebas ya, sesuai selera aja. Dan ini dia hasilnya setelah jadi. Kita lakukan hal yang sama sampai semua adonan singkongnya ini habis. Nah, ini dia adonan singkongnya sudah selesai kita cetak. Dari satu adonan tadi menghasilkan 18 pieces. Langkah selanjutnya ini akan kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang.
Cemilan ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Dan kalau bagian bawahnya sudah berwarna sedikit kecoklatan seperti ini, langsung aja dibalik biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi. Nah, kalau warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Kalau getah singkongnya ini sudah matang, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita siapkan 150 gram gula merah. Kemudian kita tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir. Lanjut kita tambahkan juga 150 ml air putih. Kemudian ini gula merah akan kita masak sampai mencair, sampai nanti dia membentuk karamel. Ini gula merahnya kita masak dengan menggunakan api kecil aja ya, sambil terus diaduk seperti ini. Gula merahnya ini akan kita masak sampai mencair, sampai dia nanti membentuk karamel. Kalau gula merahnya sudah membentuk karamel seperti ini, langkah selanjutnya kita masukin getah singkong yang sudah kita goreng tadi. Ini kita masak dengan menggunakan api kecil aja ya teman-teman, biar nanti gula merahnya itu tidak gosong. Nah, kalau getah singkongnya sudah masuk seperti ini akan kita aduk sampai merata dan kita masak sampai gula merahnya ini kering. Saran untuk teman-teman, kalau bisa nanti pas membuat getah singkong gula merahnya ini, pilih gula merah yang warnanya itu agak sedikit kuning ya teman-teman, tidak menghitam seperti ini, biar nanti warnanya itu cantik. Ini walaupun warna gula merahnya itu agak sedikit menghitam seperti ini, tapi tidak merusak rasa ya. Nah, ini akan kita masak terus sampai gula merahnya ini benar-benar kering, dan kita masak dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk seperti ini. Nah, ini dia getah singkong gula merahnya sudah matang, gulanya juga sudah mengering seperti ini. Ini sudah cukup ya. Tapi kalau teman-teman mau gula merahnya ini lebih kering lagi, itu juga boleh. Ini lanjut dimasak dengan menggunakan api kecil. Ini sudah cukup, langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Dan ini dia getah singkong gula merahnya sudah jadi. Ini rasanya sangat enak ya teman-teman. Di dalamnya itu lembut dan manisnya juga pas. Ini cocok sekali dijadikan cemilan pada saat lagi di rumah maupun dijadikan sebagai ide jualan, karena rasanya itu sangat enak. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, jangan lupa dicobain resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.